Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Abdul Majid Hanafi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Kali ini kita akan mengerjakan untuk soal tugas 3 dari mata kuliah basis data, yang dimana kita diminta untuk melakukan praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Oke, di sini untuk tugas 3 ini saya mengambil beberapa tabel yang dimana kita sudah membuatnya itu dari tugas 2 kemarin. Jadi pada tugas 3 ini saya ada menambahkan beberapa mungkin fungsional untuk eh, praktikum ini. Jadi untuk tabelnya saya menggunakan tabel yang lama, hanya saja ada beberapa tambahan. Nah, seperti ada obat dan transaksi obat yang saya tambahkan pada tugas 3 ini. Oke, di sini sudah ada datanya dan juga oh ya, kebetulan saya eh, tidak menggunakan SMPP karena satu hal, karena ya SMPP saya ada bermasalah di laptop saya. Dari 2 hari 3 hari yang lalu saya coba untuk eh, melakukan fixing itu, tapi tidak ada hasil. Jadi saya menggunakan data grip saja. Oke, di sini saya juga sudah melakukan beberapa insert data untuk tabel dokter, pasien, dan administrator, dan juga obat. Jadi jika teman-teman lihat di sini itu sudah ada data-datanya, yang dimana data-data ini berdasarkan query insert yang sudah saya lakukan sebelumnya. Oke, ya untuk yang pertama kita akan mengetahui yang namanya create procedure, yang dimana create procedure ini em, ada di root routines ini, yang dimana ketika teman-teman melakukan menjalankan query ini atau bisa perintah query procedure ini, awalnya nanti teman-teman akan melihat eh, itu kosong karena secara default create procedure ini belum ada di MySQL. Ketika teman-teman baru membuatnya, teman-teman jika ingin melakukan prosedur atau menjalankan script prosedur itu, teman-teman harus membuat scriptnya seperti ini ya. Jadi ada create prosedur, namanya apa, terus kemudian data-data dari tabelnya. Karena di sini tambah pasien baru, berarti teman-teman akan menambahkan kolom-kolom pada pasien ya, tabel pasien. Kemudian ada begin, habis itu start transaction. Ini artinya ini akan perintah untuk menjalankan query-nya. Nah, query-nya apa? Query-nya adalah insert. Nah, di sini ada perintah insert. Terus kemudian commit. Commit ini bisa dibilang kayak teman-teman sudah melakukan perubahan, terus teman-teman ingin push ke dalam table ya, tapi eh, belum secara permanen, hanya saja secara temporary. Oke, di sini kalau jika teman-teman jalankan, ini berhasil, maka di sini sudah ada tambah pasien baru yang sudah kita jalankan dari script prosedur itu. Jadi eh, kurang lebih untuk yang prosedur seperti itu. Em, ya bisa dibilang ya terus store prosedur itu ya kumpulan SQL yang disimpan di database dan bisa dipanggil sebagai fungsi lah. Intinya seperti itu. Jadi ini ya bisa dihitung sebagai fungsi di dalam database. Oke. Selanjutnya, di sini ada commit yang dimana commit ini saya memberikan contoh ya eh, menggunakan insert ke seperti tadi. Hanya saja di sini saya menambahkan value test commit untuk mengecek apakah eh, datanya ada. Nah, ini saya coba
jalankan dulu start transaction, habis itu insert to pasien. Oke, kenapa sekarang just oke. Jadi sekelamit alamat. Oke, nah dicek. Oke, di sini ada. Lalu kita lakukan commit. Oh, maaf, sebentar. Pasien. Coba kita hapus dulu. Oke, jadi di sini eh, kita akan coba di mana sebelumnya kan sudah ada, terus saya hapus. Kalau misalnya kita lakukan start transaction, kemudian insert into, kemudian lakukan commit, kemudian dia melakukan kita coba select apakah ada di sini sudah ada. Jadi jika teman-teman mungkin ya kita coba lakukan lagi kayak misal transaction, habis itu commit satu alamat satu. Mungkin jika teman-teman lihat di sini sudah ada ya, sudah ada eh, di ketika kalian select all di sini sudah ada. Tapi jika teman-teman masuk ke dalam tabelnya tersebut, maka datanya tidak ada kan? Itu kenapa? Karena teman-teman belum melakukan commit dalam artian, oh teman-teman sudah melakukan insert yang di query ini, di query sebelumnya. Tapi data itu hanya tersimpan secara temporary, belum secara permanen. Ya, hampir sama dengan eh, prosedur sebelumnya. Jadi, ketika teman-teman ingin menyimpan data tersebut secara permanen di dalam tabel ini, maka teman-teman harus menjalankan eh, commit. Jadi, kurang lebih konsep konsep untuk commit itu seperti itu. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin menyimpan datanya harus secara permanen, maka teman-teman setelah menjalankan ke query insert eh, harus ditambah juga untuk ke apa ya perintah commit. Oke. Selanjutnya itu ada rollback yang dimana rollback mungkin kita coba saja. Di sini kita coba start transaction lagi. Habis itu insert alamat pasien. Kemudian coba kita cek nama pasien. Tes. Rollback. Oke, di sini ada datanya. Nanti kita coba select all. Select all di tes rollback ada. Terus di sini ada tidak? Oke, tidak ada. Nah, apa itu rollback? Kalau kita coba lakukan tes rollback, maka yang terjadi adalah data hilang. Oke, jadi konsepnya untuk rollback ini, jika teman-teman melakukan kesalahan dalam artian kayak, oke, ternyata data yang harus diinsert itu bukan tes rollback, harusnya tes rollback satu. Nah, teman-teman sudah terlanjur melakukan insert nih, ya. Terus ketika di temporary datanya atau penyimpanan secara temporarinya itu ada, eh bisa dibilang eh kan sudah tersimpan ya. Nah, teman-teman ternyata oh salah nih. Oke, kita coba aja langsung untuk jalankan rollback gitu. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan istilahnya apa ya rollback itu eh lebih tepatnya meminimalisir kesalahan yang terjadi ketika
teman-teman melakukan query insert atau ya memasukkan data ke dalam database. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sampai satu sobek. Oke. Jadi jika memang sudah pasti data yang teman-teman ingin lakukan insert itu sudah benar, ya teman-teman tinggal lakukan commit seperti sebelumnya. Jika tidak, teman-teman bisa melakukan rollback. Begitu. Karena di sini sudah saya lakukan commit, jadi rollback ini hanya berlaku ketika data belum belum dilakukan commit. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk save point. Save point ini eh menurut saya ini kurang lebih sama seperti rollback, tapi save point ini lebih mudahnya kalau misalnya kita sebutnya menyimpan histori. Dalam artian, jika teman-teman melakukan insert beberapa kali seperti yang ada di query yang saya tampilkan di layar, di sini kan saya ada beberapa insert ya. Insert pertama itu tes save point 1, save point 2, untuk yang kedua dan save point 3. Nah, di sini ini bisa dibilang kayak kita melakukan historical, history untuk masukkan data. Memasukkan data masing-masing data ini itu berbeda-beda navigasinya. Oke. Nah, untuk eh, bisa kita contohkan saja di sini, kita coba langsung start transaction, kemudian lakukan insert. Nah, alamat pasien, alamat pasien, alamat pasien. Insert, terus kita coba untuk cek, cek pasien. Oke, di sini sudah ada tes save point 1, kemudian kita lakukan save point SP1. Di sini tidak ada. Di sini ketika teman-teman cek lagi ada, karena save point ini konsepnya memang eh kita melakukan apa ya, kayak menyimpan step-step pertama, step kedua atau step ketiga yang dimana itu adalah historical. eh jadi ketika teman-teman melakukan save point itu data masih bersifat temporary juga, dalam artian belum secara permanen. Dan teman-teman jika mengecek langsung ke dalam table pasien yang seperti saya lakukan tadi, itu tidak ada karena datanya masih bersifat temporary. Nah, jika ingin menyimpannya secara permanen, ya teman-teman bisa lakukan commit itu tadi, commit lagi. Nah, coba kita lanjutkan dulu. Nah, di sini kan sudah ada data-data save point 1, save point 2, dan save point 3. Nah, apa yang terjadi jika kita menjalankan rollback to SP2? Maka yang terjadi adalah dia akan kembali ke save point 2. Nah, itulah tujuan rollback ketika misal di save point 3 ini ternyata teman-teman melakukan kesalahan lagi seperti halnya rollback sebelumnya. Jadi teman-teman ingin
em, ingin datanya itu hanya save point satu dan save point 2. Save point 3 teman-teman ingin menghapusnya. Maka teman-teman bisa melakukan rollback to SP2. Nah, dalam artian SP2 ini eh ya insert query untuk save point 2 saja. Oke. Begitupun jika teman-teman melakukan kesalahan juga di save point 2, maka teman-teman juga bisa melakukan save point 1. Begitupun seterusnya. Jika teman-teman mempunyai beberapa query yang akan dijalankan di dunia ya di dunia kerja kebanyakan seperti itu. Jadi teman-teman bisa meminimalisir kesalahan input atau delete atau query apapun. Jadi teman-teman bisa melakukannya dengan save point agar lebih aman. Jadi ketika ada kesalahan dalam setiap query yang akan dijalankan atau yang sedang dijalankan, maka teman-teman bisa melakukan rollback eh ke ya save point sebelum-sebelumnya. Kurang lebih untuk begitu untuk yang save point. Jadi yang terakhir itu trigger. Trigger ya. Trigger ini bisa dibilang itu aktif secara otomatis setiap kali ditambahkan ke eh di sini karena saya menggunakan transaksi obat ya otomatis masuk ke transaksi obat. Nah, di sini transaksi obat itu sebentar. Ya, bisa dibilang ya karena secara otomatis dieksekusi atau trigger, maka di sini saya ada eh action untuk insert habis itu apa nge-select stok obat dan juga update obat. Nah, jika kita coba jalankan, nah, jadi itu saya jelaskan beberapa bagian dulu untuk yang create trigger. Untuk yang trigger, sorry. Jadi create trigger ini berarti kalau di sini yang create trigger itu ya membuat trigger yang bernama TR transaction kurangi stok obat. Kemudian ada after insert on transaction obat. Itu ya trigger aktif setelah dia ditambahkan ke dalam table transaction obat. Ini akan trigger. Kemudian artinya for each now, for each row, sorry, itu artinya trigger dijalankan untuk setiap baris baru yang diinsert. Jadi akan membuat baris-baris baru yang setiap mereka insert ya akan melakukan baris baru, akan menambahkan data di baris baru. Terus ngedeklar, declare ini ya mendeklarasikan variabel lokal untuk menyimpan stok sementara. Nah, sedangkan di sini saya sudah eh, mendeklarasikannya dengan vstock sekarang namanya. Habis itu di sini ada select stok obat, yang dimana ketika melakukan select mengambil stok obat itu akan disimpan ke vstock sekarang berdasarkan ID obat, Di situ di sini juga ada update obat ya untuk stok obat. Habis itu dikurangi dengan new jumlah obat yang dimana di sini seharusnya bentar.
Oke, karena sudah ada trigger, ya di sini sudah ada berarti triggernya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang trigger ini, eh ya, kalau misal teman-teman menanyakan kapan kita menggunakan trigger, kita bisa menggunakan trigger ini jika teman-teman ingin menjaga integritas data otomatis. eh Kalau di dunia kerja mungkin akan melakukan audit log. Habis itu ya, ya mungkin yang terakhir adalah menjalankan perhitungan otomatis saat data masuk. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu beberapa poin yang bisa dibilang itu adalah transaction pada soal nomor satu untuk praktikum transaction. Nah, untuk praktikum data terdistribusi, sebenarnya saya sudah melakukan beberapa percobaan untuk melakukan replikasi database. Eh, Sebelum saya eh, melakukan melakukan praktikum yang di awal saya mention, untuk SMPP-nya itu yang sesuai sama eh, tutorial di diskusi, atau lebih tepatnya di materi aktivitas belajar 12 yang pada panduan ini, saya melakukan praktikum itu banyak kendala, terutama pada SMPP-nya. SMPP-nya itu saya sempat mengalami crash atau tidak bisa dibuka sama sekali, entah dari Windows saya atau memang SMPP-nya. Jadi saya lebih tepatnya menggunakan Docker, konsep-konsep Docker untuk membuat database Slave, karena database masternya itu juga saya menggunakan lokal, install lokal. Jadi untuk Slave-nya saya menggunakan konsep Docker container. Jadi saya menginstal MySQL di dalam kontainernya. Cuman di sini saya juga memang ada banyak kendala untuk tugas tiga ini, yang terutama yang Slave, yang replication database ini. Mungkin saya akan mencoba jelaskan secara konsepnya dulu ya. eh karena saya mungkin tidak bisa menunjukkan hasil dari replication-nya, saya coba untuk menjelaskan secara teorinya saja. Jadi, apakah teman-teman mungkin bingung gitu, apa slave itu apa? Database slave itu apa? Bisa dibilang ketika di dunia kerja, terutama di kantor saya itu, teman-teman bisa melakukan replication database yang dimana berfungsi untuk sebagai backup, jaga-jaga database master teman-teman atau tim kalian itu ada crash atau mungkin kehilangan data, atau misalnya memang ada kesalahan teknis atau something, teman-teman bisa mengembalikan data-data di database master itu dengan menggunakan Slave. Jadi mungkin biasanya database administrator akan melakukan backup dengan membuat database Slave, ya, di mana Slave ini bisa dibilang satu banding satu dengan database master. Jadi bisa dibilang ketika ada transaction di dalam database master, maka di database slave itu juga otomatis terupdate. Dalam artian, ya, kalau misalnya ada 1.000 data di dalam database master, maka di slave itu juga sama. Ada 10.000 data dengan data yang sama persis.
dengan database master begitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya di sini ada penambahan atau insert, eh, contoh di sini saya akan coba lakukan insert ini 6, ini 3, maka di sini ditambahkan ini adalah database lokal saya, ya kita bisa anggap sebagai master. Seharusnya di dalam database Slave ini itu baik dari segi table dan juga datanya itu sama, sama persis dengan database master. Cuman karena di sini saya sekali lagi mohon maaf tidak bisa menampilkan untuk Slave karena beberapa kali saya gagal, entah memang dari laptop saya atau memang dari sistem MySQL atau iya Dockernya itu yang saya kurang tahu. Eh, jadi saya hanya bisa menjelaskan secara konsep. Tapi mungkin teman-teman next time kalau memang ada waktu saya akan jelaskan secara prakteknya juga yang dimana ya mungkin semoga bisa berhasil next time-nya. Tapi untuk sekarang ya saya berusaha untuk menjelaskan secara teorinya saja biar teman-teman juga mengerti dalam artian nanti ke depannya kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke dunia kerja atau yang ada case yang memerlukan database Slave, setidaknya teman-teman bisa memahami secara dasar bahwasanya oh Slave ini digunakan untuk membackup ya mungkin satu dua hal fungsi yang bisa dibilang fungsi utamanya adalah untuk membackup data. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Tadi kita sudah membahas juga tentang prosedur, trigger, commit, rollback, dan save point. Itu adalah beberapa query atau transaction yang teman-teman bisa gunakan juga ketika nanti di kemudian hari teman-teman harus melakukan mungkin monitoring atau eh, menambahkan data atau mungkin merombak database. Jadi teman-teman bisa melakukan beberapa fungsional-fungsional yang tadi. Dan yang kedua juga kita sudah membahas konsep dan ya sedikit tentang prakteknya ya. Karena eh, saya cuma bisa memberikan contoh ketika melakukan insert di sini ya mungkin Slave juga menambahkan apa ya lebih tepatnya ketika master ada penambahan data di Slave juga dilakukan penambahan data juga sesuai dengan database master. Di situ ya di sini juga saya mencoba untuk otak-atik scriptnya yang Docker, tapi ya mungkin ada beberapa teknis yang saya belum tahu juga, saya belum bisa explore lagi karena keterbatasan waktu yang saya miliki. eh jadi iya, jadi di replication-nya itu yang di Slack itu tidak mau merujuk ke master atau bisa dibilang tidak mau mengcopy database master seperti itu. Ya, jadi kurang lebihnya begitu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga saya belum bisa memberikan contoh prakteknya untuk yang database left. eh ya, mungkin itu saja dulu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.